Sebelumnya terima kasih teman-teman, rekan-rekan wartawan sudah menghadiri, meluangkan waktu untuk sedikit banyak kita akan menyampaikan hal-hal, poin-poin yang ada agenda yang akan kita sampaikan untuk hari Jumat nantinya. Sementara waktu terkait dengan nanti isu-isu yang beredar, silakan nanti rekan-rekan bisa tanyakan pada kami. Akan tapi saat ini ya kan, per hari ini kami sudah mengirimkan undangan kepada Agus dan kuasa hukumnya serta pihak-pihak yang terkait dengan pengumpulan donasi guna pengobatan Agus, seperti itu ya. Mandat dari Teknovi atau klien kami adalah dia melihat jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut begitu lama. Kenapa? Karena dia melihat juga prioritas donasi ini kan untuk pengobatan, seperti itu. Dengan adanya polemik, dinamika sedemikian rupa, akhirnya yang sudah sangat melebar, yang kita melihat sudah tidak fokus lagi ke permasalahan pengobatan Agus, sehingga akhirnya ya kita juga sudah berusaha sebelumnya itu untuk mencoba menghubungi. Sebelum permasalahan ini terjadi pun kita sudah ada agendakan terkait dengan pengecekan untuk Mas Agus guna melakukan operasi kelopak mata dan lain-lain. Tapi memang akhirnya terhambat dan akhirnya timbul masalah-masalah hukum pada Teknovi yang dilaporkan oleh Agus dan kuasa hukumnya. Mengingat dari hal tersebut, akhirnya kemarin juga kita melihat alhamdulillah Mas Agus sudah mau melakukan pengecekan mata kembali secara proper di satu rumah sakit, dan kita menindaklanjuti hal tersebut. Tentunya perlu diingat masih terdapat dana donasi yang sampai saat ini belum berkurang ya, kecuali dengan apa yang sudah dikeluarkan pada saat pengecekan Mas Agus. Jadi bisa saya tegaskan kembali, dana donasi ya yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya itu masih terdapat di rekening yayasan ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya terkait dengan yang sudah saya sampaikan, dalam hal ini kami juga telah mengundang ya, yang sudah saya tegaskan untuk pertemuan penyelesaian donasi Mas Agus guna pengobatan secara terbuka. Saya sudah mengundang agar supaya apa? Agar supaya bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan ya, dana donasi itu bisa digunakan oleh Mas Agus, seperti itu. Itu poin yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi kami juga sudah mengirimkan undangan kepada rekan Fahad Abbas selaku kuasa hukum yang kami ketahui sebagai kuasa hukumnya Mas Agus. Kedua kepada Mas Agus itu sendiri. Ya, selebihnya kepada pihak terkait yang menggalang atau terlibat dalam dana donasi untuk biaya pengobatan Mas Agus. Seperti itu. Oke. Bang, kemarin kan dalam rangka apa mengundang mereka? Guna penyelesaian, pertemuan guna penyelesaian ya, dana donasi pengobatan Mas Agus. Artinya akan diserahkan ke Mas Agus atau seperti apa? Nanti dalam pertemuan tersebut kami akan menyampaikan bahwa untuk digunakan ya, dana donasi tersebut guna keperluan Mas Agus ya. Teknovi menyampaikan dan memberikan mandat kepada saya bahwa apapun yang terjadi, tidak ada namanya syarat apapun dari Teknovi, entah mau cabut laporan, mau apapun, tidak ada. Karena apa? Karena itu prioritas adalah pengobatan Mas Agus. Kalau urusan hukum dan lain-lain sebagainya itu urusan nanti.
Ya. Bang, kemarin kan Agus sendiri kan melakukan pengobatan tapi uangnya itu berasal dari kuasa hukumnya. Itu Iya. seperti apa Bang mungkin proses dari pendonasian yang sudah berjalan? Ya, kalau kan sudah disampaikan juga di depan publik juga, kebetulan saya juga melihat, ya, syukur, terima kasih, alhamdulillah kepada rekan Krisnamurti yang sudah mendonasikan atau memberikan uang kepada Mas Agus guna biaya pengobatan, seperti itu. Kalau kami sangat pendukung sekali hal-hal tersebut. Ya. Bang, kemarin dari pihak Farhad sebelum adanya undangan ini katanya udah menghubungi pihak Tenovi tapi belum ada respon, tidak ada respon. Gimana klarifikasi? Baik, boleh saya tegaskan kembali, mungkin nanti akan dijawab oleh Mas Geri ya, karena yang berkomunikasi langsung dengan keluarga Mas Agus adalah Mas Geri nih, Mas Geri yang terus komunikasi baik via WhatsApp ya, menelpon, dan juga ada 2 surat yang sudah kami sampaikan juga, yang yayasan sampaikan untuk menghimbau kepada Mas Agus untuk menggunakan atau memberikan satu rencana medis yang akan dilakukan agar supaya menggunakan dana donasi tersebut. Mungkin Mas Geri bisa sampaikan lebih detailnya. Baik, makasih. Jadi terkait undangan tersebut, memang dari kita pihak yayasan udah 2 kali ya memberikan undangan, dan memang kita sudah sampaikan ke Mbak Elmi, istrinya Mas Agus, bahwa kalau memang pihak keluarga Mas Agus ingin memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk proses pengobatan, tolong dilakukan secara formil aja gitu kan. Jadi yayasan punya dasar nih untuk siapakah kuasa hukumnya, dan kita akan lihat salinan surat kuasa khususnya seperti apa. Karena memang sedari awal yayasan dengan proses hukum itu berbeda ya. Yayasan fokus untuk proses pengobatan, sedangkan dari tim kuasa hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum. Itu aja sih. Bang, tadi tidak ada syarat apapun dalam artian berarti Agus bebas menggunakan uang yang nanti diserahkan Baik, semuanya itu. baik. Itu seperti apa? Boleh saya tegaskan ya lebih lanjut. Dalam nanti mungkin silakan nanti rekan-rekan wartawan untuk dapat bisa hadir ya, sehingga nanti bisa kalian bisa mengetahui ya bagaimana dana donasi itu digunakan. Itulah nanti akan menjadi satu diskusi antara kami ya dengan kuasa hukumnya Agus atau dengan Agus sendiri. Nanti akan disampaikan ya, dan akan terbuka. Silakan. Kalian bisa langsung mendengar dan melihat. Dari surat yang sudah disampaikan mungkin sudah ada jawaban belum Bang? Kenapa? Dari surat yang sudah disampaikan sudah ada jawaban belum? dari pihak Agus? Sampai dengan saat ini kami belum dapat konfirmasi ya. Ya semoga mungkin besok kuasa hukum Agus bisa mengkonfirmasi atau merespon surat undangan dari kami. Seperti itu. Terkait isu yang akan melapor balik dari pihak Iya. Tenovi seperti apa, Bang? Lapor Agus. Sampai dengan saat ini Tenovi mungkin kalau kalian memperhatikan ya, dari awal sekali ya, dari mungkin kita preskon, terus kita hadir di berbagai talk show, mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Tenovi dan saya selaku kuasa hukumnya ya. Jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus. Silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal, ya seperti itu. Bang, pihak kuasa hukumnya Pak Agus justru nantangin balik kayak udah laporin Pak Agus aja, cepet laporin aja gitu. Mungkin ada respon dari Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan dari awal, kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement seperti itu. Bang, ini kan kemarin keluarganya Agus sudah datang ke Polda untuk pemeriksaan sebagai saksi. Apakah nanti kalau ada panggilan dari Polda untuk Tenovi akan siap diperiksa? Ya, pasti tentunya apabila terdapat satu panggilan ya atau undangan klarifikasi terlebih dahulu, tentunya Tenovi pasti akan menghadiri undangan tersebut. Bang, kalau Bang, Densus kan sempat ingin memediasi juga nih, Bang, terkait pertemuan Agus dan Tenovi, tapi emang kan itu peraturan dari Densus sendiri. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini saya belum mengetahui apakah ketentuan yang ada atau mungkin mekanisme antara Bang Densus sama Farhad. Saya kurang paham untuk hal tersebut ya. Mungkin bisa ditanyakan ke Bang Densus nanti ya.
melaporkan kuasa hukumnya dari Agus sendiri bang? Apa benar Tenovi mau melaporkan kuasa hukum? Melaporkan dalam hal apa nih? Ada hal yang Statement yang ada intimidasi. Ya, mungkin kalau kalian juga melihat ya apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir sampai dengan saat ini, prioritas utama adalah untuk penyelesaian donasi buat pengobatan Mas Agus. Itu aja. Untuk hal lainnya itu bukan prioritas ya untuk saat ini ya. Seperti itu. Bang, soal kabarnya Tenovi mau melaporkan RD Lau yang soal diduga disebut menggunakan narkoba, Tenovi itu gimana rencananya bang? Jadi kalau hal tersebut tentu kalian juga sudah melihat ya di media sosial. Tenovi sudah sedemikian rupa menanggapi dengan cara dirinya melakukan tes ya narkoba, tes urin dan tes rambut. Itu sebagai jawaban kepada publik atas ya kan tuduhan-tuduhan ataupun dugaan-dugaan yang disampaikan oleh seseorang di media sosial. Terkait nantinya akan dilakukan upaya hukum atau tidak, itu bukan prioritas untuk saat ini. Seperti itu. Bang, artinya abang melihat sosmed dan si bakat atau kuasa hukumnya Agus itu di pengobatan, abang tertepuk dong sekarang buat statement ini bang. Bukan. Jadi begini. Sejak mungkin nanti Mas Gary akan sampaikan dari tanggal berapa historical ya. Historical ini kita bicara historical sehingga apa? Ada buktinya bahwa kami ini selaku pihak yayasan tentunya itu sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan Mas Agus dan yang diwakili oleh pihak keluarganya melalui WhatsApp, melalui surat. Ada 2 kali surat dan surat itu kita follow up dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Bang, kemarin kan dari pihak Mas Agus sendiri mengatakan bahwa dari Abang sendiri juga tidak ada respon dan segala macam yang untuk kayak duduk bareng, mereka menginginkan untuk duduk bareng. Tetapi maksudnya gimana nih bang? Apakah Betul nggak gitu? Betul nggak sih? Karena nggak ada respon dari Bang Gary mungkin. Bukan begitu ya. Jadi respon kita proaktif di sini. Jadi sampai dengan saat ini kan memang dari kuasa hukumnya Mas Agus kan hanya menyampaikan di media dan sebagainya, ya tidak ada satu undangan resmi dan lain sebagainya kepada kami. Nah untuk itu kita inisiasi sekarang, ya Insya Allah apabila hari Jumat kita terlaksana dengan baik nantinya ya pertemuan, ya mungkin semoga di sana bisa tercapai kesepakatan seperti itu. Ya jadi bukannya kami tidak menanggapi, tapi inilah bentuk kita menanggapinya seperti ini. Kita kasih undangan memang secara resmi ya karena ini kita memang harus jelas ya untuk dana donasi ini. Jadi kita nggak bisa hanya sampaikan di media begini begitu tapi tidak ada satu sikap konkret terkait dengan penyelesaian dana donasi ini seperti apa, yaitu yang inilah hari ini yang kita sampaikan bahwa hari Jumat kita akan lakukan pertemuan dengan Agus dan kuasa hukumnya yang sudah juga kita undang per hari ini. Seperti itu. Kesepakatannya sendiri pengen seperti apa? Mungkin dari abang kan tadi pengen tercapai kesepakatan. Nah, kalau dari abang kepada pihak mereka kesepakatannya pengennya seperti apa mungkin? Ya kesepakatannya sudah jelas ya. Bagaimana uang donasi ini bisa dimanfaatkan tepat guna oleh Agus. Berarti hanya itu ya pengen uang donasi? Itu saja, tidak ada hal lain. Ya, dan perlu digarisbawahi ya jangan sampai ada pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi, bahkan tuduhan-tuduhan yang beredar itu Tenovi mau menguasai dana donasi tersebut. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan memotong sepeser pun tidak ada. Ya, nanti hari Jumat kami akan menyiapkan ya rekening koran terupdate ya Mas Gary ya. Besok kita akan print, kita akan tunjukkan ini loh dananya ada. Tidak ada pengurangan, pemotongan, pemakaian apapun selain daripada urusannya Mas Agus. Seperti itu. Terkait kuasa hukumnya yang mau mengaudit, Bang? Silakan saja, ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang yayasan, ya. Jadi itu menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi yayasan untuk melakukan audit, ya, untuk memberikan laporan keuangan dan memberikan laporan audit independen kepada dinas sosial. Dan itu merupakan kewajiban yang sudah normatif ya, tidak perlu disampaikan pun udah menjadi kewajiban yayasan untuk itu. Jadi apabila setuju dong dengan pengacaranya Agus bahwa donasi itu harus transparan bang ya?
Sangat setuju sekali, harus jelas dan transparan. Untuk itulah kita membuka seluas-luasnya. Nanti pun kita akan sampaikan rekening koran mana yang butuhkan, ya. Kita akan tunjukkan apakah dana donasi Mas Agus ini digunakan untuk peruntukan lain oleh yayasan. Silakan cek. Kita terbuka untuk itu. Bang, Ya. apabila pihak Agus tidak mau menghadiri undangan dari Abang, apa langkah Abang selanjutnya mungkin? Baik, begini. Selama ini kan disampaikan secara media sosial juga, tadi disampaikan juga untuk melakukan pertemuan, untuk bertemu dan lain sebagainya guna membahas masalah ini. Ya, saya melihat kita fokus kepada prioritas penggunaan penyaluran dana donasi ini. Untuk itulah kita mengundang agar supaya bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Tenovi juga kan menerima mandat juga. Sekarang publik melihat bahwa dana donasi ini bagaimana sih peruntukannya untuk Agus. Untuk itulah kita mencoba untuk mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk bersama-sama. Ini loh, kita selesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Ayo, kan begitu. Kalau misalnya mau lari ke hukum, lah macam, ke proses hukum mau pidana maupun perdata, lah macam, itu urusan nanti. Tapi urusan ini sekarang bagaimana dana donasi ini bisa digunakan oleh Agus. Itu poin ya kan. Itulah makanya kami berharap agar supaya Mas Agus dan juga kuasa hukumnya untuk dapat hadir juga melalui undangan yang sudah kami sampaikan. Marilah kita berbicara, kita menyelesaikan bagaimana dana donasi ini agar dapat cepat digunakan oleh Mas Agus guna biaya pengobatan. Bang, Pak Agus kan nggak bisa berobat pakai BPJS. Mungkin ada tanggapan dari Tenovi atau langkah gimana? Ya, kalau untuk BPJS mungkin sudah ada dari pihak BPJS yang sudah menjelaskan, ya kan. Untuk itu saya nggak perlu memberi pendapat lagi, tapi mungkin Mas Geri yang bisa nanti menyampaikan dari awal seperti apa sejarahnya kenapa BPJS itu ada, ya seperti itu. Bang, ketika uang sudah diserahkan kepada pihak Agus, apakah Novi Pratiwi melepaskan uangnya apa masih tetap memantau atau seperti apa? Nanti kita harapkan rekan-rekan media, ya, baik cetak, elektronik maupun TV untuk dapat hadir sehingga bisa mengetahui, ya, kita transparan dan terbuka, ya, bagaimana penyelesaian yang akan kita lakukan pada acara di dalam pertemuan di hari Jumat seperti itu. Bang, pengobatan yang berjalan sekarang bisa direimburse apa gimana? Selama ini apapun yang menjadi biaya pengobatan mungkin Mas Giri coba sampaikan, ceritakan. Jadi memang dalam prakteknya gitu kan sebelum hal ini jadi polemik itu juga memang reimburse sistemnya gitu karena memang mereka kan pegang masih banyak beberapa uang tunai ya. Nggak ada masalah sih itu. Tapi selama ini belum ada laporan ini. Iya, belum. Ya, kalau mungkin saya tambahkan kalau memang ada rencana medis yang akan dilakukan dengan biaya yang jumlah sangat besar sekali, tentunya kan pastinya pihak yayasan akan melakukan down payment terlebih dahulu dan lain sebagainya. Itu mekanisme yang seharusnya tidak menjadi dipersulit ya, seperti itu. Bang, tapi kan Pak Agus masih belum bisa, maksudnya BPJS-nya nggak bisa gitu digunakan. Langkahnya gimana dari uang donasi yang ada di yayasan saat ini gimana? Iya, tetap untuk pengobatan ya. Kita jadi sampai kemarin itu masih komunikasi dengan istri Mas Agus gitu kan. Kita tekankan di situ untuk keluarga memberikan sikap apakah tetap dengan pihak keluarga yang mendampingi atau dengan kuasa hukumnya. Itu tadi yang mereka belum jawab gitu kan, gitu karena kita nggak bisa bekerja tanpa kita lihat dasarnya apa, keluarga memberikan kuasanya seperti apa kan gitu, dan dalam situ kan bisa kita lihat ya. Bang, ini kan dana sebagian sudah masuk ke PH sendiri kan, kuasa Agus. Tadi akan dibalikin dengan duit donasi nggak sih Bang? Kalau untuk kondisi seperti itu baiknya kita besok pada hari Jumat kita sikapi bersama-sama seperti apa baiknya. Pengobatan Ya. ke Singapura, Bang. Pihak Novi udah menyiapkan poin-poin nanti ketika bertemu Agus. Yang jelas kita tidak siapin poin apapun juga. Poinnya cuma satu, bagaimana dana donasi ini dapat diselesaikan dan disalurkan oleh Agus dengan baik. Itu aja. Tidak ada poin-poin dan lain sebagainya, tidak ada. Gitu. Tapi kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan 1,3 M itu, sebagiannya dikotakan Bang? Atau tetap untuk yayasan atau gimana? Tidak ada. Yayasan ini mungkin perlu diketahui ya. Jadi perlu diinformasikan juga. Dalam hal ini yayasan mendapatkan mandat dari Agus dan keluarganya untuk dapat dikelola guna pengobatan Mas Agus. Ya, dalam ini
Mas Agus dan keluarganya memberikan kepercayaan kepada yayasan, tolong nih uang dana donasi saya titipkan untuk nantinya digunakan untuk biaya pengobatan saya. Setelah nantinya pengobatan selesai, ya barulah nanti tinggal mau dipergunakan untuk apa? Untuk kehidupannya Mas Agus dan lain sebagainya. Kalau untuk masalah itu kita sudah clear dan terang benderang, tidak ada yang berubah. Statement Tenovi dan statement saya selaku kuasa hukum dari awal sampai dengan saat ini tidak ada yang berubah. Ya, kita tidak mau melintir ke sana, melintir ke sini, tidak ada. Kita nggak ada yang berubah. Kita konsisten dari awal seperti itu. Bang Farhad kan sempat meminta pihak Teknovi gitu dan juga Bang Densu untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Agus. Pak Agus, gimana kalau respon Abang? Sangat setuju sekali lah. Memang tidak layak untuk dibully seperti itu. Ya, kita sangat menghargai. Apalagi Mas Agus kan ya saat ini kan menderita dengan kehilangan penglihatannya. Kita tidak menyampaikan dengan bahasa yang quote and quote yang langsung secara straight, yang buta dan sebagainya seperti itu. Tapi dalam hal ini Mas Agus ya sosok yang perlu dibantu untuk diobati. Dan ada tersedia dana donasi untuk itu. Ya.